Halo teman-teman semua, kembali lagi kita akan membahas hari ini tentang laporan percobaan atau laporan praktikum oleh saya, Segunawan, yang akan menjelaskan kalian bagaimana sih cara menuliskan laporan percobaan atau laporan praktikum. Nah, dalam pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang laporan praktikum, teman-teman. Kemudian nanti kita akan ada unjuk kerja melihat contoh-contoh dari laporan praktikum yang ada, dan kita akan melakukan diskusi melalui kantong pertanyaan. Jadi kalian bisa menanyakan apapun melalui kantong pertanyaan nanti ya. Baik, kita akan mulai dengan laporan praktikum, teman-teman. Mungkin kalian bertanya, apa sih laporan praktikum itu? Nah, laporan praktikum itu adalah suatu laporan yang menjelaskan secara lengkap tentang percobaan yang Anda lakukan atau teman-teman lakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan percobaan di lab, ada percobaan sederhana di rumah, atau ada percobaan yang penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, biasanya setelah melakukan tersebut, kalian akan membuat yang namanya laporan praktikum. Nah, fungsi laporan ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis prosedur percobaan dan data yang kamu peroleh dari percobaan atau praktikum atau penelitian yang dilakukan, gitu ya. Jadi di sini titik penekanan dari laporan praktikum itu adalah prosedur percobaan dan data yang diperoleh dari percobaan yang kamu lakukan, seperti itu. Nah, di dalam laporan praktikum, sistematika penulisannya atau bagian-bagian penulisannya itu terdiri dari judul percobaan, kemudian dilanjutkan tujuan percobaan, dasar teori dan tinjauan pustaka, kemudian metodologi, pembahasan, dan penutupan. Oke, dan penutup. Nah, untuk judul percobaan hingga metodologi itu biasanya terdapat atau bisa kamu temukan di dalam LKS percobaan. Jadi setiap kali kamu melakukan praktikum atau percobaan, maka harus ada yang namanya LKS percobaan atau panduan dalam pelaksanaan penelitian atau percobaan. Seperti itu ya. Jadi semuanya, judul, tujuan, dasar teori, dan metodologi itu ada di sana. Nah, untuk bagian pembahasan dan penutupan ini menunggu setelah percobaan yang kamu lakukan diselesaikan dulu. Gitu. Jadi dari percobaan itu kamu memperoleh data, nanti dari data-data itu baru kamu analisis dalam bentuk di pembahasan. Untuk penutupan itu sendiri terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan itu adalah kesimpulan dari pembahasan yang kamu lakukan, kaitkan dengan tujuan percobaan yang diinginkan dari percobaan tersebut. Untuk saran, kemukakanlah saran yang dimana kamu temukan sesuatu yang kamu temukan di dalam percobaan yang perlu diperbaiki sehingga bisa diperbaiki di pelaksanaan percobaan berikutnya, seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai membahas satu persatu tentang LKS percobaan, kemudian kita akan melihat bagaimana sih contoh dari laporan praktikum, baik itu yang diketik ataupun ditulis tangan. Kita mulai dengan LKS percobaan dulu ya. Untuk LKS percobaan ini biasanya berupa di sini ada tujuan percobaan sudah tercantum secara jelas, kemudian dasar teori, kemudian ada alat dan bahan, prosedur percobaannya gitu ya. Di dalam prosedur kerja biasanya prosedurnya itu terdiri dari kalimat-kalimat perintah ya teman-teman ya. Jadi perhatikan, rancang, desainlah gitu ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat perintah. Namun nanti tugas kamu ketika kamu menyusun laporan, kamu harus mengubah kalimat perintah ini menjadi kalimat pasif atau kalimat pelaporan. Nah, setelah di prosedur percobaan ini terdapat tabel pengamatan. Jadi di tabel pengamatan apa saja silakan diisi berdasarkan hasil pengamatan yang kamu peroleh dari percobaan yang kamu lakukan. Nah, di sini ada kesimpulan sementara yang bisa kamu tulis. Nah, lalu biasanya di dalam lembar kerja itu ada yang namanya pertanyaan. Apa sih fungsi pertanyaan ini? Pertanyaan ini untuk mengarahkan kamu bagaimana cara menuliskan atau membahas di dalam pembuatan laporan praktikum, karena pada umumnya biasanya bagian tersulit itu adalah melakukan pembahasan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa digunakan untuk membantu kamu dalam melakukan atau membuat pembahasan seperti itu. Nah, ini adalah LKS percobaan. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, itu adalah tentang laporan praktikum. Nah, laporan praktikum itu bisa kita bagi menjadi dua kelompok teman-teman. Ada yang ditulis tangan, ada juga yang diketik. Nah, dulu awalnya kalau misalnya kamu pembelajaran itu dilakukan tatap muka, maka biasanya
percobaan itu, laporan percobaan akan diminta dalam bentuk tulisan tangan. Namun sekarang bisa juga dalam bentuk ketikan. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Untuk tulisan tangan ini sebenarnya formatnya sama dengan yang ketikan. Jadi ada judul, ada tujuan, ada dasar teori. Nah, ingat dasar teori ini adalah teori-teori yang mendukung kamu dalam melakukan pembuatan laporan dari percobaan ini. Jadi jangan masukin semua pendapat ya teman-teman ya, tetapi kamu harus menyortir apa saja yang dibutuhkan, dan jangan lupa sumbernya dari siapa gitu ya, harus ditulis di sini bagian sumbernya itu dari siapa. Oke, kemudian alat dan bahan. Setelah alat dan bahan, kalau kamu ada rangkaian alat, kamu boleh gambarkan rangkaian alatnya di bagian ini. Kemudian di prosedur kerja ini biasanya dalam bentuk skematis atau dalam bentuk laporan atau kalimat pasif. Kemudian di sini adalah tabel pengamatannya. Kemudian ada pembahasannya. Nah, habis pembahasan, kesimpulan, saran, lalu di sini ada pertanyaan. Nanti kalian boleh perhatikan lagi ya. Kemudian untuk laporan secara ketikan itu hampir sama seperti yang diuraikan sebelumnya, ada tujuan, dasar teori. Nah, jangan lupa untuk memasukkan sumber kutipan juga di dalam dasar teori. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, prosedur percobaan, jangan lupa mengubah kalimat perintah di bagian prosedur percobaan di LKS menjadi kalimat pasif yang menunjukkan bahwa langkah-langkah percobaan ini telah dilakukan oleh kamu ketika melakukan atau ketika menulis laporan ini. Kemudian data hasil percobaannya silakan ditulis. Kalau ada perhitungan masalah, maka masukkan perhitungannya dan pembahasan. Nah, pembahasan itu adalah disesuaikan dengan tujuan percobaan kamu. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan penutup ada kesimpulan dan ada saran daftar pustaka. Jikalau kamu ada lampiran berupa foto-foto kegiatan praktikum atau laporan sementara atau foto penelitian kamu, wajib dilampirkan di bagian ujung kegiatan atau laporan praktikum ini. Seperti itu. Nah, itu adalah tentang laporan praktikumnya. Nah, sekarang biasanya untuk penilaiannya itu bagian per bagian akan ada penilaian sendiri. Nah, jikalau kamu lihat secara seksama, penilaian terbesar atau bobot terbesar itu berada di pembahasan, di mana jumlahnya 25 poin. Jadi, kamu harus membuat pembahasan yang baik, harus menganalisisnya dengan baik sehingga apa yang kamu tulis bisa menjelaskan apa bisa dimengerti atau dipahami oleh teman-teman atau gurumu yang menilai. Seperti itu. Baik teman-teman, itu saja untuk bagian laporan praktikum. Semoga kamu bisa pahami video singkat ini. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang kamu temukan setelah kamu mempelajari lagi contoh lembar kerja, kemudian laporan, silakan dituliskan di dalam kantong pertanyaan ya teman-teman. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu, salam sehat selalu, bye-bye.